sama-sama kita hormati Ustaz Syafiq Mata'ala Bukul Hayati dan segenap para orang tua, para hujjah, yang insyaallah dan jamaah sekalian, dan insyaallah kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosa-dosa kita dan dibebaskan kita daripada api neraka. Alhamdulillah, sekarang kita sudah masuk malam yang keberapa sekarang? 3 ya? Malam 3 betul? Dengar-dengar ada yang di sini ya, ada yang apa namanya tabuk ya? Ada yang tabuk di sini? Nggak ada di sini. Berarti sama semuanya. Malam ini malam ketiga. Semoga kita semua puasa kita yang sudah lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mulai baca Quran kita diterima kabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan adalah bulan di mana diturunkan Al-Qur'anul Karim, maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW diperintahkan, dianjurkan untuk memperbanyak baca Al-Quran. Al-Habib Al-Rahman bin Muhammad As-Sawab Al-Muqaddam tadi, beliau itu setiap hari khatam Al-Quran sebanyak 8 kali, 4 di siang hari, 4 di malam hari. Satu hari satu malam beliau khatamkan 8 kali. Al-Imam Syafi'i, imam kita, beliau khatamkan 1 di siang, 1 di malam hari. Kenapa beliau itu semangat ketika membaca Al-Quran? Karena mereka rindu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menikmati daripada makna Al-Quran. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita ambil bagian daripada itu. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ketika masuk Ramadan dipanggil semua anak-anaknya, dipanggil anaknya, keluarganya semua dipanggil, ditanya satu-satu, wahai anakku, kamu nanti Ramadan mau ngapain? Kata anak yang pertama, saya nanti membaca Al-Quran 10 khatam, saya nanti membaca Al-Quran 20 khatam. Setiap anak ditanya seperti itu, dan apa amal ibadah yang akan dilakukan di bulan Ramadan. Lalu kata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, siapa di antara kalian yang bisa menjual waktu kalian untuk saya? Dan beliau, kenapa beliau mengatakan seperti itu? Karena waktu beliau sudah habis digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika masuk Ramadan pengen bertambah waktunya untuk ibadah. Beliau itu kalau sholat duha 10 juz baca Al-Quran, kalau malam khatam Al-Quran. Jadi itu setiap hari beliau. Belum lagi sholawat beliau setiap hari 25.000 kali, membaca la ilaha illallah 25.000 kali, membaca alhamdulillah 20. Dan banyak amal ibadah beliau. Waktu beliau sangat berkah. Kenapa? Karena istiqomah beliau, sehingga waktu yang sedikit buat beliau menjadi banyak. Beda dengan kita, perasaan baru kemarin sudah 3 hari. Kenapa? Keberkahan di waktu kita nggak ada. Gara-gara apa? Gara-gara kita nggak istiqomah. Baca Quran, oh lagi sempat aja baca Quran, lagi semangat nih, baca 2 juz, besok agak. Lagi semangat lagi, baca 3 juz, besok agak lagi. Jadi karena istiqomahnya beliau sehingga waktu beliau berkah, waktu yang sedikit diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun satu hari bisa mengkhatamkan Al-Quran berkali-kali. Kita punya guru Al-Habib Salim Masyadiri, beliau itu kalau masuk Ramadan, setiap malam Ramadan ini beliau terawih sampai 100 rakaat. Karena di Ramadan yang ditarik misalnya di Batat Hari, terawihnya itu beda-beda jamnya. Ada yang awal waktu jam 8 dia bisa terus terawih. Ada yang terawihnya nanti jam 10 di masjid yang Sarkulan sama sekalian terawihnya. Kemudian jam 11 ada lagi di masjid. Ini beliau dari tempat kita pesantren, selesai di pesantren pindah lagi ke tempat yang lain terawih lagi. Terus sampai sahur dia terawih. Kita sebagai santri ini kadang-kadang gini, kita santri Indonesia banyak yang malas, paling baru 1-2 tempat udah pulang. Beliau sampai terawih, sampai sahur masih semangat untuk terawih. Jadi beliau pindah-pindah sampai 100 rakaat dalam satu malam. Kita baru 20 rakaat, pengen cepet-cepet, cepet-cepet. Apalagi kalau ada di kelompok sebelah sana tuh ada yang 8 rakaat, 3 witir 11 rakaat. Ya, pengen cepet juga itu, bener kan? Yang pengen cepet. Kita kalau ditanya nih, kita ditanya pengen duit 8.000 atau 20.000, kita mau dikasih sama orang nih, saya mau kasih duit nih, ada 8.000, ada 20.000, yang itu yang mana? 20.000. Kalau duit milih yang banyak, kalau salat milih yang sedikit. Jadi ibadah kita nih kebanyakan malas ya. Mari kita masuk Ramadan, kita benahi ibadah kita, niatkan mulai masuk Ramadan ini
ibadah kepada Allah tingkatkan, baca Al-Quran ditingkatkan, kita punya keluarga semangatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di bulan Ramadan ada namanya malam Lailatul Qadar, di mana khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dikali kurang lebih 83 tahun lebih. Andai kata kita setiap tahun bertemu Lailatul Qadar, berapa tahun usia kita? Seakan-akan mungkin bisa ratusan ribu tahun. Ya, kalau kita menghidupkan setiap hari, setiap bulan Ramadan, malam-malamnya insya Allah dengan kita menghidupkan dari awal Ramadan tanggal 1 sampai tanggal 30 atau 29, insya Allah dijamin kita akan mendapat Lailatul Qadar. Jangan milih-milih antaranya malam ganjil baru semangat. Apalagi terakhir udah masjid-masjid pada ada kemajuan. Ya. Zamannya banyak kemajuan. Yang tadinya mungkin sampai luar, lama-lama maju. Sibuk semua pada di pasar, sibuk semua pikirannya pada nyari baju baru, sibuk semua bagaimana nanti lebaran, sibuk bagaimana nanti pokoknya pikirannya nanti bagaimana sekarang ibadah kepada Allah kurang dipikirin. Makanya kita masuk Ramadan, contoh ulama-ulama kita, bagaimana ketika masuk Ramadan mereka benar-benar hatinya, pikirannya fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di bulan Ramadan ini awwaluhu rahmah. 10 hari yang pertama adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa awsatuhu maghfirah, dan pertengahannya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa akhiruhu itqun minan nar, dan di akhir daripada bulan Ramadan dibebaskan kita semua kalau kita puasanya dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibebaskan kita dari api neraka. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dibebaskan kita semua dari api neraka, dan kita bisa berkumpul semuanya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin gak kita masuk surga? Pengen ya, pengen masuk surga. Bukan pengen sendiri, pengen sama keluarga kita, pengen sama orang tua kita punya anak, pengen semuanya masuk surga. Gak pengen salah satu dari keluarga kita ini masuk neraka, gak pengen. Makanya mari kita isi bulan Ramadan ini dengan mengharap semoga dengan berkahnya Ramadan kita keluar Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kita bertambah, yang biasa dilakukan di Ramadan kita tingkatkan terus sampai ketemu Ramadan, dan setiap Ramadan kita ibadah kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuan daripada ibadah puasa, tujuan daripada Ramadan la'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi orang yang bertakwa. Jadi semua semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidupkan malam dan hidupkan siang kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan banyak tidur. Jadi kalau bulan puasa, kalau kita lagi puasa, mata ini suka cepat ngantuk. Apalagi habis subuh, ya habis subuh atau habis buka tadi, kita baru makan berapa, apalagi kenyangan, udah males gitu. Belonjor nonton TV, wah udah lupa. Kalau bangun-bangun, jam 12 nih, langsung sahur lagi, tidur lagi, bangun lagi jam 3. Nah, untuk bilang jangan sampai kita seperti itu. Kita hidupkan malam Ramadan dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan minimal 1 bulan ini kita bisa khatam walaupun 1 kali. Jadi kalau khatam 1 bulan 1 kali itu 1 hari 1 juz. Ya, 1 hari 1 juz. Kita baca 1 hari 1 juz. Kita bagi, kita punya sholat 5 waktu, kita bagi satu habis zuhur berapa lembar, habis asar berapa lembar, habis maghrib berapa lembar, habis isya berapa lembar, habis subuh berapa lembar. Kalau kita terus kontinu tanpa terasa, insya Allah kita bisa menghatamkan Al-Quran. Dan semua keluarga kita seperti itu. Jangan kita pikirkan diri kita sendiri, ku anfusakum wa ahlikum nar. Kita pikirkan keluarga kita punya istri, bagaimana ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita punya anak, bagaimana ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perhatikan semuanya, kita ajak semuanya beribadah kepada Allah. Tetangga-tetangga kita yang belum mendapatkan hidayah, kita doakan semoga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bersama-sama kita beribadah dan bersama-sama kita mendapatkan ampunan dari Allah.